Di kota Yaori, Kekaisaran Yaori, Li Qinceng, kepala komandan pasukan kekaisaran, sedang berjaga. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan pasukan Marquis Lin Tianxiong. Li Qinceng langsung mendatangi Marquis Lin dan menodongkan pedangnya ke arahnya. Marquis Lin, kau berani membawa pasukan Changlin diam-diam ke kota kekaisaran? Ini pengkhianatan, serunya dengan nada tegas. Marquis Lin Tianxiong dengan wajah penuh amarah menjawab, aku sadar telah mengkhianati kepercayaan yang mulia, tapi putraku telah terbunuh di Gunung Xingyao. Lebih baik aku mati setelah membalas dendam untuk putraku, dan setelah itu aku akan berlutut memohon ampun kepada Yang Mulia. Li Qinceng terkejut mendengar kabar itu. Siapa yang berani membunuh putra satu-satunya Marquis Lin Tianxiong? Pikirnya. Marquis Lin melanjutkan, jika kau menghalangiku, aku tidak akan segan melawanmu. Tiba-tiba suara kaisar terdengar dari kejauhan. Biarkan Marquis Lin lewat. Kematian anaknya telah membuatnya gila. Meskipun lancang, tindakannya bisa dimengerti. Li Qinceng yang mendapat perintah langsung dari kaisar pun mengangguk. Ia menurunkan pedangnya dan berkata, setelah kau kembali, mintalah ampun kepada Yang Mulia. Marquis Lin memberi hormat kepada kaisar dan berkata, setelah membalas dendam, aku akan menerima segala hukuman. Pasukan Marquis Lin Tianxiong pun melewati gerbang kota dengan langkah tegas. Berpindah ke Sekte Yunling, Wang Feng dan Yao Yue tiba di Sekte Yunling. Di sana mereka melihat tuan muda Sekte Yunling, Cheng Xin, bersama anak buahnya sedang menyambuk seorang pemuda dengan kejam. Pemuda itu menjerit kesakitan dan memohon ampun, tetapi cambukan terus menghujani tubuhnya. Wang Feng yang melihat kejadian itu merasa miris. Tiba-tiba ia mendapat notifikasi dari sistem. Jenius tak tertandingi telah ditemukan. Wang Feng terkejut dan bertanya, apakah itu tuan muda yang sedang menyambuk itu? Sistem menjawab, bukan. Jenius tak tertandingi adalah anak muda yang sedang dicambuk itu. Wang Feng bertanya-tanya dalam hati, apakah dia seorang mortal seperti Li Qing? Penasaran, ia pun menghampiri mereka dan menyuruh Cheng Xin serta anak buahnya untuk berhenti. Namun Cheng Xin tidak terima dan malah bersiap untuk menghajar Wang Feng. Wang Feng yang tidak ingin repot, menyuruh Yao Yue untuk menangani situasi ini. Yao Yue maju dengan langkah tenang. Para bawahan Cheng Xin terpesona melihat kecantikannya, tetapi Cheng Xin justru marah. Ada yang lebih cantik dariku? Tidak mungkin, pikirnya. Dengan emosi, ia menyuruh anak buahnya untuk menyerang Yao Yue. Salah satu anak buah Cheng Xin berkata dengan nada menggoda, kau bukan satu-satunya mainan tuan muda. Kau akan mati setelah kami selesai bersenang-senang. Wang Feng yang mendengar itu hanya menggelengkan kepala. Bahkan aku sebagai ketua sekte tidak berani menggoda Yao Yue. Mereka benar-benar nekat, pikirnya. Yao Yue yang mendengar kata-kata itu langsung bertindak. Dengan gerakan halus, ia menyentuh anak buah Cheng Xin. Seketika tubuh mereka membeku seperti es. Cheng Xin yang melihat anak buahnya dibekukan, ketakutan. Dengan suara terbata-bata, ia berkata, beraninya kau membunuh murid-murid sekte Ling Yunku. Yao Yue tidak peduli. Ia mendekati Cheng Xin dan bersiap untuk membekukannya juga. Namun sebelum Cheng Xin sepenuhnya membeku, pemuda yang sebelumnya dicambuk tiba-tiba menghentikannya. Yao Yue yang sedikit terkejut bertanya, dia telah menghinamu dan kau masih menghentikanku? Cheng Xin yang merasa lega karena tidak langsung dibekukan malah mengancam pemuda itu. Bantulah aku melarikan diri atau kau akan menyesal. Namun pemuda itu tidak banyak bicara. Dengan gerakan cepat, ia mencekik Cheng Xin dan mengangkatnya ke atas. Sambil mencekik Cheng Xin, pemuda itu berkata dengan nada dingin, aku masih ingin membiarkanmu hidup sampai besok, tapi sepertinya kau sangat ingin mati. Kalau begitu, akan kubiarkan kau mati. Wang Feng yang menyaksikan kejadian itu berpikir, sepertinya jenius tak tertandingi kali ini tidak sesederhana kelihatannya. Wang Feng bertanya pada sistem, kenapa Li Hei dijuluki sebagai jenius tak tertandingi? Sistem menjawab bahwa untuk memeriksa latar belakang Li Hei dibutuhkan 1000 poin sekte. Wang Feng terkejut karena harganya yang sangat mahal, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia pun menggunakan 1000 poin sekte untuk memeriksa informasi tentang Li Hei.
Sistem kemudian menampilkan informasi. Nama asli Li Hei adalah Chang Hong. Ia adalah manusia terkuat di puncak tahap Profound Emperor. Setelah mengalami kematian, sisa-sisa jiwanya menyatu dengan sebuah harta karun, membuatnya bereinkarnasi menjadi Li Hei. Wang Feng berpikir, konon, seseorang di tingkat Profound Emperor mampu menghancurkan sebuah kerajaan sendirian, tapi mengapa dia diam saja saat dirundung? Sistem menjelaskan bahwa Li Hei berusaha menyembunyikan rahasia reinkarnasinya. Namun, siapapun yang merundungnya keesokan harinya akan lenyap tanpa jejak, dan seluruh anggota sekte tidak ada yang menyadarinya. Wang Feng tersenyum. Sepertinya aku tidak boleh menilai buku dari sampulnya saja. Lautan pun tidak bisa diukur dengan satu gayung, pikirnya. Ia kemudian bertanya pada sistem tentang tingkat kultivasi Li Hei saat ini. Sistem menjawab, sudah 1 tahun sejak ia bangkit dan saat ini ia telah mencapai tahap Entry Phase Realm. Wang Feng terkesan. Pantas saja dia dijuluki jenius tak tertandingi. Dulunya dia berada di tahap Profound Emperor dan sekarang dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Ia pun berpikir, sepertinya hanya sekte Divine Immortalku yang mampu menampung naga tersembunyi ini. Wang Feng pun menghampiri Li Hei dan berkata, tempat ini sudah tidak aman lagi untukmu. Kau sudah membunuh tuan muda sekte ini. Ayo, ikut aku ke sekteku, aku akan melindungimu. Li Hei yang mendengar ajakan itu, menatap Wang Feng dengan nada mengancam. Kau pikir kau siapa? Tanyanya. Wang Feng tidak terintimidasi. Dengan tenang, ia menjawab, aku tahu identitasmu Li Chang Hong. Li Hei tersentak mendengar namanya disebut. Bagaimana dia bisa tahu? Pikirnya. Ia memperhatikan Yao Yue yang menghormati Wang Feng dan berpikir, sepertinya master sekte ini tidak punya niat tersembunyi. Aku mungkin bisa ikut saja. Jika ada yang tidak beres, aku masih punya kartu tersembunyi. Akhirnya Li Hei mengangguk dan setuju untuk bergabung dengan Wang Feng. Tiba-tiba master sekte Linglung tiba dengan wajah penuh amarah. Siapa yang berani membunuh putra tercintaku? Teriaknya. Ia kemudian menatap Yao Yue dan bertanya, apakah kau yang membunuh ketiga pengawal anakku? Yao Yue mengangguk dengan tenang. Master sekte Linglung langsung mengancam, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Wang Feng yang mendengar ancaman itu bertanya dengan nada dingin, apakah kau ingin nyawa dibalas nyawa? Master sekte Linglung menjawab dengan sombong, tidak perlu. Asalkan Yao Yue mau melahirkan putra bersamaku, aku akan memaafkannya. Yao Yue yang mendengar tawaran itu hanya tersenyum sinis. Ketua sekte Linglung, ternyata kau sedang mencari mati. Ujarnya dengan nada dingin. Wang Feng pun membiarkan Yao Yue maju. Ayo, hadapi dia, katanya. Yao Yue melangkah ke depan, siap menghadapi master sekte Linglung. Sebelum menyerang master sekte Linglung, Cheng Feng maju ke depan dan memperkenalkan diri dengan nada sombong. Aku adalah patriark yang berbelas kasih di dunia ini, jadi aku tidak akan menyakitimu secara berlebihan, ujarnya. Aku akan menyerangmu menggunakan telapak tanganku. Jika kau bisa menghindarinya, kematian anakku akan kusia-siakan. Tapi jika kau tidak bisa menghindarinya, kau harus tinggal di sini dan memberikan kompensasi untuk anakku. Setelah mengatakan itu, Cheng Feng bersiap dan mengeluarkan aura berbentuk telapak tangan raksasa yang langsung menyerang Yao Yue. Serangan itu begitu dahsyat hingga menciptakan hujan jarum merah yang bertebaran di udara. Para pengikut Cheng Feng terkesima melihat kekuatan sang patriark. Mereka yakin bahwa Yao Yue sudah tidak mungkin selamat. Cheng Feng yang merasa telah membalaskan dendam anaknya, melihat ke arah mayat anaknya dengan lega. Namun Li Hei yang menyaksikan kejadian itu bertanya kepada Wang Feng, mengapa kau hanya diam saja melihat anak buahmu dibunuh? Wang Feng tersenyum dan balik bertanya, matamu yang mana yang melihat dia dibunuh? Tiba-tiba tubuh yang diserang oleh Cheng Feng ternyata adalah salah satu anggota sekte Linglung sendiri. Cheng Feng terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin? Teriaknya. Sebelum Cheng Feng bisa bereaksi lebih lanjut, Yao Yue muncul dengan tenang, berdiri di atas pilar batu, dalam kondisi yang sama sekali tidak terluka. Tanpa basa-basi, Yao Yue langsung meluncur ke arah Cheng Feng, siap membalas serangan. Cheng Feng yang panik, mencoba menghindar dengan menggunakan teknik telapak tangannya lagi.
Namun kali ini serangannya tidak berhasil. Sebelum telapak tangan itu mencapai Yao Yue, kumpulan es tajam telah menusuk tubuh Cheng Feng dari segala arah. Dalam sekejap, Cheng Feng tewas seketika, tubuhnya jatuh ke tanah tanpa daya. Pengikut sekte Lingyun yang menyaksikan ketua sekte mereka, Cheng Feng, tewas hanya dalam sekali serangan, langsung dilanda kepanikan. Mereka tidak menyangka bahwa ketua sekte mereka yang berada di puncak alam fase masuk bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Dengan penuh percaya diri, Wang Feng maju ke depan dan mengumumkan, "Aku sebagai ketua sekte Divine Immortal mendeklarasikan pembubaran sekte Lingyun." Setelah mengatakan itu, Wang Feng pergi bersama Yao Yue, meninggalkan para pengikut Lingyun yang kebingungan. Mulai sekarang, tidak ada lagi sekte Lingyun. Tambahnya sebelum pergi, para pengikut sekte Lingyun yang masih terkejut saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, "Apakah Wang Feng mengira sekte kita akan bubar hanya karena ancaman itu? Kita bisa memilih pemimpin baru." Namun, yang lain pesimis. Sambil menatap ke atas, ia berkata dengan putus asa, "Sudah tidak ada sekte Lingyun lagi, bagaimana mungkin kita bisa memilih pemimpin baru?" Tiba-tiba, gumpalan es raksasa menghantam bangunan sekte Lingyun, menghancurkan segalanya hingga porak-poranda. Para pengikut sekte Lingyun semakin panik, tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, Markis Lin Tianxiong tiba bersama pasukannya. Dengan wajah penuh amarah, ia bertanya, "Di mana Cheng Feng?" Salah satu pengikut sekte Lingyun yang ketakutan menjawab dengan gemetar, "Cheng Feng baru saja terbunuh." Markis Lin Tianxiong memperkenalkan dirinya dengan suara keras. "Aku adalah Markis Chang Lin dari Kekaisaran Yaori. Sekarang katakan padaku siapa yang membunuh anakku." Pengikut Cheng Feng yang masih bersujud menjawab dengan panik, "Aku tahu siapa yang membunuh anakmu. Orang yang sama juga membunuh ketua sekte Cheng Feng. Dia mengaku sebagai patriark sekte Divine Immortal." Dalam hati, pengikut itu berpikir, "Dia sudah menghancurkan sekte Lingyun kami. Sekarang sektemu juga harus hancur." Latar berpindah ke gubuk sekte Divine Immortal. Wang Feng dan Yao Yue baru saja tiba. Xuanxia yang melihat kedatangan mereka segera memberi hormat dan mengucapkan selamat karena mereka berhasil menghancurkan sekte Lingyun. Tak lama kemudian, Li Hei yang menyusul juga tiba di sekte. Wang Feng yang melihat Li Hei bertanya, "Apakah kau ingin bergabung dengan sekte kami?" Li Hei diam sejenak berpikir, "Bahkan di kehidupan masa laluku saat aku berada di puncak alam kekaisaran, aku tidak berani menyebut sekte yang kudirikan sebagai immortal. Tapi sekte kecil ini begitu berani menyebut diri mereka demikian." Dengan nada angkuh, Li Hei menjawab, "Bagaimana mungkin seekor burung kecil bisa memahami ambisi seekor angsa? Aku hanya membuang-buang waktuku bersamamu." Xuanxia yang tidak terima dengan sikap Li Hei langsung mencengkram wajahnya dengan kekuatannya. "Berbicaralah dengan sopan kepada ketua sekte," serunya. Wang Feng yang melihat pertikaian itu angkat bicara. "Bahkan jika di kehidupan masa lalumu kau berada di puncak alam kekaisaran, sekarang kau hanya berada di alam fase masuk. Kau tidak akan bisa memanfaatkan kekuatanku." Xuanxia yang mendengar perkataan Wang Feng terkejut dan melepaskan cengkeramannya. Dalam hati ia berpikir, bahkan di masa kejayaannya Li Hei seperti semut saat melawan Wang Feng. Wang Feng kemudian mengeluarkan token emas miliknya dan berkata, "Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Mari masuk ke dalam sekte kami." Ia juga menyuruh Xuanxia untuk berjaga di luar dan mencegah sisa anggota sekte Lingyun yang mungkin mencoba membuat masalah. Mereka pun memasuki kediaman sekte Divine Immortal yang berada di alam rahasia. Li Hei yang melihat pemandangan di dalamnya terkesima. "Bahkan di kehidupan sebelumnya aku tidak bisa menciptakan dunia kecil yang begitu besar dan sempurna seperti ini," pikirnya. Ia pun semakin penasaran ingin melihat apa yang dimiliki oleh sekte Divine Immortal. Sesampainya di aula sekte, Wang Feng berkata, "Aku tidak tertarik dengan harta apapun yang kau bawa. Tujuanku hanya satu, mengajakmu bergabung dengan sekte kami." Li Hei dengan nada angkuh bertanya, "Bagaimana jika aku menolak?" Wang Feng tidak langsung menjawab. Ia memanggil para tetua sekte untuk duduk di aula. Li Hei bertanya, "Apakah kau ingin menindasku?" Wang Feng membantah, "Tidak."
Aku hanya ingin menunjukkan kedalaman sekte kami. Li Hei mengejek. Bahkan dengan 3 ahli alam, tahap ahli pakar, alam berdaulat, aku bisa melarikan diri tanpa cedera berkat harta karunku. Tiba-tiba sang Sword God Yan Shisan muncul. Bagaimana jika ada 4 pakar alam berdaulat? Tanyanya dengan nada dingin. Yan Shisan kemudian mendatangi Wang Feng dan memberi hormat kepadanya. Sistem menampilkan panel atribut Yan Shisan. Dia adalah pendekar pedang terkemuka dalam novel X kuno yang tergila-gila pada pedang. Impian seumur hidupnya adalah bertarung dengan kaisar pedang Xie Xiaofeng. Yan Shisan menciptakan teknik 13 pedang, lalu mengembangkannya menjadi 14 pedang. Saat bertarung dengan Xie Xiaofeng, ia menciptakan pedang ke-15 yang melambangkan kehancuran dan kematian. Namun, menyadari bahwa pedang ini terlalu berbahaya, ia memilih untuk menggorok lehernya sendiri demi menghancurkan pedang itu. Li Hei, yang mendengar penjelasan itu, kembali mengejek Wang Feng. Sebagai ketua sekte, kultivasimu hanya di alam berdaulat yang mendalam. Apa yang bisa kau lakukan? Yan Shisan, yang tidak terima, menodongkan pedangnya ke arah Li Hei. Namun, Wang Feng menenangkannya. Tenang, Yan Shisan, katanya. Aku akan mendapatkannya jika aku menginginkannya. Wang Feng kemudian melihat sistem dan terkejut. Aku tidak menyangka sudah mendapatkan 40.000 poin sekte, aku bisa menghabiskannya untuk memperkuat sekte ini. Wang Feng menggunakan 10.000 poin sekte untuk mengundi dan mendapatkan banyak hadiah. Salah satunya adalah 1/10 kultivasi Yan Shisan yang langsung ia serap. Dalam sekejap, kultivasinya naik ke puncak alam kedaulatan mendalam. Li Hei yang menyaksikan hal itu tidak bisa berkata-kata. Wang Feng pasti menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa naik ke puncak alam kedaulatan mendalam dalam sekejap? Pikirnya. Wang Feng kemudian bertanya kepada Li Hei, "Sekarang, apa yang akan kau lakukan?" Dengan tekad yang kuat, Li Hei menjawab, "Bahkan jika sekte Divine Immortal memiliki 4 master alam berdaulat yang mendalam, aku akan melawan sampai mati." Wang Feng memotongnya. "Kau lupa satu orang lagi?" Ia menunjuk ke arah senior Ye. "Aku akan menunjukkan teknik dorongan unik sekte Divine Immortal." Li Hei tidak percaya. Bahkan ketika aku adalah kaisar mendalam puncak di kehidupan sebelumnya, aku tidak akan bisa melakukan apapun tentang ini, pikirnya. Wang Feng tersenyum. "Hanya karena kau tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa." Ia meminta sistem untuk memasukkan kultivasi ke Ye Gucheng. Dalam sekejap, Ye Gucheng naik ke tahap awal alam berdaulat yang mendalam. Ye Gucheng pun berterima kasih kepada Wang Feng. Shimen Piaksue juga turut berterima kasih karena sekarang ia bisa kembali sparring dengan Ye Gucheng. Li Hei, yang melihat semua ini, merasa seperti orang bodoh. Wang Feng benar-benar bisa membantu senior Ye maju ke alam kedaulatan mendalam dalam sekejap, pikirnya. Wang Feng kemudian berkata, "Dengan 4 senior dan aku sebagai patriark sekte, sekte Divine Immortal memiliki 5 penguasa. Bahkan jika kau bertarung sampai mati, kau tidak akan bisa mencapainya." Ia menawarkan, "Bagaimana jika kau bergabung dengan sekte kami? Aku akan membantumu kembali ke puncakmu." Li Hei akhirnya menerima tawaran itu, tetapi dengan syarat. "Aku hanya akan bergabung selama 10 tahun, setelah itu aku akan pergi dan kau tidak boleh mengungkapkan hartaku." Wang Feng setuju dan menerima biaya masuk sekte dari Li Hei. Sistem memberi notifikasi, "Kamu mendapatkan 30.000 poin sekte dan 1 summon acak karena berhasil merekrut jenius tak tertandingi sebagai murid sekte." Wang Feng tersenyum puas. "Tidak sia-sia aku mengambil risiko tinggi, bayarannya sangat besar." Latar berpindah ke pegunungan Xingyao. Seorang pemuda dengan pakaian seperti seorang sarjana sedang berkelana. Namanya Mu Yunfei. Tiba-tiba dari belakang seekor beruang besar berlari mengejarnya, siap menerkam. Namun Mu Yunfei tidak panik. Dengan tenang, ia mengeluarkan pedangnya, bersiap menghadapi serangan beruang itu. Namun, sebelum beruang itu sempat mendekat, hujan panah tiba-tiba menghujani dari kejauhan. Beruang itu tewas seketika dan Mu Yunfei dengan cepat bersembunyi
di balik tubuh beruang yang sudah tak bernyawa itu. Dari kejauhan, Marquis Lin Tianxiong mengamati situasi itu dengan cermat, memperhatikan Mu Yunfei dan beruang yang sudah menjadi mayat. Mu Yunfei keluar dari balik perut beruang itu, berhasil menghindari ribuan anak panah yang mengarah kepadanya dan beruang tadi. Marquis Lin Tianxiong yang melihat Mu Yunfei masih hidup, langsung memerintahkan tunggangan kunlunnya untuk menyemburkan api ke arah Mu Yunfei. Mu Yunfei dengan refleks cepat memotong tangan beruang yang sudah mati itu dan menggunakannya sebagai perisai untuk menghalangi semburan api. Namun, Marquis Lin Tianxiong tidak berhenti di situ. Ia langsung menyerang Mu Yunfei dengan teknik tangan berapinya. Mu Yunfei mencoba menangkis serangan itu dengan teknik pedangnya, tetapi sayangnya usahanya gagal. Ia terpental beberapa meter hingga menabrak pohon. Mu Yunfei bangkit dengan tubuh bersimbah debu, namun ia bersyukur karena tidak terluka parah. Marquis Lin Tianxiong yang tidak menghiraukan kondisi Mu Yunfei bertanya kepada Elder Yun, apakah dia Wang Feng dari Sekte Divine Immortal? Dia berhasil mencapai tahap Nobility Realm di usia muda dan berada di pegunungan Xingyao. Elder Yun dengan perasaan takut menjawab, bukan Marquis, itu bukan Wang Feng. Mu Yunfei yang mendengar percakapan itu merasa jengkel. Aku hampir terbunuh hanya karena kau salah orang, protesnya dengan nada kesal. Mu Feng ditekan oleh kaki Kunlun milik Marquis Lin Tianxiong. Dengan susah payah, ia bertanya, kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Aku bukan Wang Feng yang kau cari. Marquis Lin Tianxiong menjawab dengan dingin, memang kau bukan yang membunuh putraku, tapi ada kemungkinan kau adalah muridnya. Mu Feng yang mendengar itu berpikir, benar juga ada yang berani membunuh putra Marquis. Siapa gerangan orang itu? Marquis Lin Tianxiong kemudian bertanya dengan nada mengancam, dari mana asalmu? Ia melanjutkan, tempat ini dekat dengan 3 kekaisaran. Apakah kau bukan dari kekaisaran Yaori? Mu Feng dengan tubuh gemetar menjawab, aku adalah praktisi dari kekaisaran Shengfeng. Aku datang ke sini hanya untuk berlatih. Marquis Lin Tianxiong mengejek, kau berani berlatih di wilayah kekaisaran Yaori? Apa kau tidak takut dibunuh oleh partisi kuat dari kekaisaran kami? Mu Feng tertawa kecil. Ini adalah latihan. Resiko pasti ada. Kalau aku takut, bagaimana aku bisa berlatih? Tiba-tiba salah satu bawahan Marquis Lin Tianxiong melapor, kami menemukan tempat tinggal Sekte Divine Immortal. Marquis Lin Tianxiong langsung memerintahkan, ikat Mu Feng dan bawa dia ke kekaisaran setelah kita menghancurkan Sekte Divine Immortal. Mereka pun berangkat dan tiba di depan Sekte Divine Immortal. Mu Feng yang masih terikat bertanya-tanya dalam hati, apakah Sekte Divine Immortal ini sekte kuat yang tersembunyi sampai berani memprovokasi Marquis? Mungkin saja mereka bisa membantuku lepas dari ikatan ini. Namun, ia bingung ketika melihat sekte itu hanya berupa gubuk sederhana. Bagaimana mungkin sekte kuat tinggal di tempat seperti ini? Marquis Lin Tianxiong tanpa basa-basi memerintahkan anak buahnya untuk menyerang gubuk sekte secara bersama-sama. Namun, tiba-tiba iblis Xuanxia keluar dari gubuk dan menghadang serangan itu. Dengan gerakan cepat, ia mengembalikan serangan tersebut, membuat beberapa bawahan Marquis tewas seketika. Iblis Xuanxia kemudian menggunakan teknik yang membuat tongkatnya membesar dan menyerang Marquis Lin Tianxiong. Marquis yang melihat tongkat itu tersadar. Itu iblis Xuanxia, bukankah dia sudah disegel oleh Yang Mulia? Pikirnya dengan tak percaya. Mu Feng ikut terkejut melihat iblis Xuanxia, sosok legendaris yang pernah menghancurkan kekaisaran Yaori 1000 tahun yang lalu. Marquis Lin Tianxiong yang masih tidak percaya bertanya, bagaimana kau bisa keluar dari tanah terkutuk itu? Dengan nada mengejek, Xuanxia menjawab, tanah terkutuk itu tidak cukup untuk menahanku. Mu Feng yang mendengar jawaban itu berpikir, apakah ini ulah Wang Feng dari Sekte Divine Immortal? Apakah dia yang membuat Xuanxia bisa lepas dari tanah terkutuk? Ia tak menyangka bahwa sebuah gubuk sederhana bisa menyembunyikan ahli tingkat tinggi seperti ini. Marquis Lin Tianxiong mencoba bernegosiasi. Aku akan berpura-pura tidak melihatmu asalkan kau tidak menghalangi balas dendamku terhadap Wang Feng dari Sekte Divine Immortal. Namun Xuanxia menolak dengan tegas. Aku harus bertanya pada tongkatku dulu.
ujarnya sambil memegang tongkatnya dengan erat. Marquis Lin yang merasa ditolak langsung menyerang Xuanxia dengan amarah. Xuanxia mengayunkan tongkatnya, tetapi serangan itu ditahan oleh gigitan tunggangan Kunlun, milik Marquis. Marquis Lin melompat dari tunggangannya dan bersiap meninju Xuanxia dengan teknik andalannya. Xuanxia mencoba mengimbangi dengan tongkatnya, tetapi serangan itu kembali ditangkis oleh Marquis. Keduanya pun terlibat dalam adu kekuatan yang sengit. Energi yang bertabrakan membuat baju Marquis Lin robek dan tubuhnya penuh luka. Namun Marquis Lin hanya tersenyum sinis. Meski kau sudah keluar dari tanah terkutuk, kultivasimu turun ke tahap nobility real. Kau tidak sekuat dulu. Xuanxia tertawa. Meski aku di tahap nobility realm, itu sudah cukup untuk menghancurkanmu. Tiba-tiba Marquis Lin bergabung dengan tunggangan Kunlunnya. Tubuhnya bertransformasi menjadi lebih besar dan lebih kuat. Energinya melonjak drastis, siap menghadapi Xuanxia dengan kekuatan penuh. Iblis Xuanxia terkejut melihat Marquis Lin Tianxiong naik ke tahap awal ranah Profound Sovereign. Tanpa basa-basi, Marquis langsung menyerang Xuanxia dengan kecepatan yang luar biasa. Ia menginjak Xuanxia dengan kekuatan dahsyat, membuat tanah di sekitarnya retak dan berdebum. Xuanxia yang tidak bisa menghindar hanya bisa menahan serangan itu dengan susah payah. Dalam hati ia berpikir, tidak hanya konstitusi dan kekuatannya yang meningkat beberapa kali lipat, bahkan kecepatannya juga melonjak drastis. Ini akan sulit. Para prajurit Marquis yang melihat Xuanxia ditekan, bersorak gembira dan mendukung Marquis Lin. Hancurkan dia, Marquis, teriak mereka. Xuanxia yang merasa terpojok membesarkan tongkatnya dengan kekuatan penuh. Dengan gerakan cepat, ia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Marquis Lin. Aku harus menjauh dan mencari kesempatan untuk menyerang. Tidak mungkin aku menghadapinya secara langsung, pikirnya. Namun Marquis Lin tidak memberinya kesempatan. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia meninju Xuanxia berkali-kali. Serangan itu begitu cepat dan kuat membuat Xuanxia tidak bisa menghindar. Tubuhnya terlempar dan menghantam bebatuan besar di sekitarnya, menciptakan ledakan debu dan pecahan batu. Marquis Lin Tianxiong yang telah menghajar iblis Xuanxia habis-habisan terkejut ketika tidak menemukan jejak iblis Xuanxia yang terpental ke arah bebatuan. Tiba-tiba iblis Xuanxia muncul kembali tanpa luka sedikit pun dengan wajah penuh kesombongan. Aku masih hidup, serunya dengan bangga. Melihat hal itu, Marquis Lin menatap Ye Gucheng dan berkata, tampaknya sekte Divine Immortalmu masih menyimpan ahli-ahli lain. Mu Feng yang menyaksikan kejadian ini mulai merenung. Siapa sebenarnya yang berada di balik sekte Divine Immortal ini? Satu iblis saja sudah cukup menakutkan, tapi ternyata ada yang lebih kuat lagi. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang sekte ini selama pelatihanku di Kekaisaran Yaori? Senior Ye kemudian berbicara kepada Xuanxia, Patriark sekte puas dengan penampilanmu. Ia lalu menyuruh Xuanxia untuk beristirahat. Xuanxia pun menambahkan, ada seorang pria yang menyebut dirinya Marquis Chengling. Dia mengancam akan merenggut nyawa Marquis Lin. Mendengar itu, Senior Ye langsung mengeluarkan pedangnya. Aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga membuat orang-orang di sekitarnya terlempar. Marquis Lin tidak tinggal diam. Ia segera melesat ke arah Senior Ye untuk menyerang. Namun, Senior Ye dengan tangkas membalas serangan itu menggunakan teknik pedangnya yang mematikan. Pertarungan antara keduanya begitu dahsyat hingga tanah di sekitar mereka berterbangan dan debu memenuhi udara. Sementara itu, iblis Xuanxia yang melihat Mu Feng terikat mulai berpikir, mungkin aku harus bersekutu dengannya. Bagaimanapun, dia juga diikat oleh Marquis Lin. Kembali ke pertarungan, situasi mulai berubah. Marquis Lin terlihat sudah berlutut, tak sanggup melanjutkan pertarungan. Senior Ye dengan wajah dingin mengeluarkan teknik terakhirnya. Ia memanggil petir ke dalam pedangnya dan dengan satu tebasan, Marquis Lin pun terjatuh, tak berdaya. Iblis Xuanxia terkesima melihat perkembangan kekuatan Senior Ye. Padahal baru beberapa hari mereka bertemu, namun Senior Ye sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Mu Feng yang penasaran bertanya kepada Xuanxia tentang posisi Senior Ye di sekte Divine Immortal.
Xuanza menjawab bahwa Elder Ye sebenarnya adalah yang terlemah di antara para elder sekte tersebut. Mu Feng terkejut, namun ia berpikir, meskipun senior Ye dianggap yang terlemah, ia berhasil melukai Marquis Lin. Untunglah Marquis Changling telah menangkapnya dan membawanya ke sekte Divine Immortal, sehingga ia bisa belajar dari para elder di sana. Sementara itu, Marquis Lin yang sempat tidak bergerak, tiba-tiba melakukan perlawanan terakhir. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membentuk formasi Qinlin. Para pengikutnya pun mengorbankan diri mereka, mengalirkan seluruh energi mereka ke tunggangan Marquis Lin. Kekuatan yang terkumpul membuat Marquis Lin menjadi sangat kuat dan berapi-api, bahkan mampu mematahkan serangan senior Ye dengan mudah. Xuanxia yang menyaksikan kejadian itu menyadari bahwa Marquis Lin telah mengorbankan anak buahnya untuk menciptakan api Kunlun, yang secara drastis meningkatkan kekuatan kultivasinya. Xuanxia tidak tinggal diam. Ia berusaha menghentikan api Kunlun milik Marquis Lin agar ritualnya gagal. Sementara itu, pertarungan sengit antara Marquis Lin dan Senior Ye kembali berkecamuk. Tiba-tiba Senior Ye muncul di belakang Marquis Lin dan menusuk perutnya. Namun Marquis Lin justru tersenyum sambil memegang pedang Senior Ye. "Akhirnya kau masuk dalam perangkapku," ujarnya dengan penuh kemenangan. Tiba-tiba Elder Yao Yue dan Elder Shimen Piaksue muncul di tempat kejadian, siap untuk menghajar Marquis Lin. Elder Shimen dengan cepat menusuk ke arah Marquis Lin, namun Marquis Lin berhasil menghindar dan mencoba membakar Elder Shimen dengan api yang menyala-nyala. Meskipun api itu meliputi tubuh Elder Shimen, dia tetap terlihat baik-baik saja. Namun, tiba-tiba api tersebut mulai membakar energi dalam tubuh Elder Shimen. Melihat kesempatan ini, Marquis Lin langsung melompat dan berusaha menyerang Elder Shimen. Tetapi, sebelum serangannya mencapai sasaran, Elder Yao Yue menghentikan gerakannya dengan membelenggu kaki Marquis Lin menggunakan gumpalan es. Marquis Lin dengan cepat melepaskan diri dari jeratan es itu dan langsung beralih menyerang Elder Yao Yue. Elder Shimen segera memperingatkan, "Jangan sampai terkena sisiknya. Begitu sisik itu berubah menjadi api, ia akan melahap energi dalam tubuhmu." Mendengar peringatan itu, Elder Yao Yue segera melapisi dirinya dengan lapisan es yang tebal, membuat sisik Marquis Lin tidak mampu menembus pertahanannya. Melihat kesempatan itu, Elder Shimen segera menyerang Marquis Lin dengan pedangnya. Namun, serangannya berhasil ditahan oleh Marquis Lin yang dengan sombong berkata, "Energi dalam tubuhmu sudah habis, kau terlalu lemah untuk melukaiku." Elder Shimen hanya tersenyum dan membalas, "Tidak ada yang bisa menghindari pedangku." Marquis Lin mengejek, "Kau sudah tidak punya energi lagi untuk menciptakan pedangmu." Elder Shimen menjawab dengan tenang, "Bukan aku yang akan menyerangmu, melainkan Elder Yan." Tiba-tiba dari belakang, Elder Yan muncul dengan pedangnya yang siap menghantam. Tebasan pedangnya begitu kuat hingga kaki Marquis Lin hampir hancur, menyisakan hanya tulang belulang. Marquis Lin merasa panik. Pikirannya bergejolak, sejak kapan di Kekaisaran Yaori muncul seseorang di ranah puncak Profound Sovereign? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentangnya? Dengan penuh kebingungan, ia pun bertanya, "Siapa kau?" Elder Yan, yang baru saja menebasnya, menjawab dengan tenang, "Aku berada di bawah naungan sekte Divine Immortal Yan Shisan." Tak jauh dari sana, Wang Feng menyaksikan pertarungan itu bersama ketiga murid sekte. Li Qin terkejut dan berpikir padahal dia baru saja mengasingkan diri, tapi ternyata ada tetua sekte lainnya yang bangkit. Sementara itu, Li Hei penasaran, kapan kultivasiku akan mencapai tahap Profound Sovereign? Lin Yuying yang juga menyaksikan pertarungan itu diliputi kemarahan. Pikirannya dipenuhi dendam, orang ini adalah Marquis Changling yang telah membunuh keluargaku. Wang Feng yang merasakan kegelisahan Lin Yuying memegang pundaknya dan berkata, "Tenang, aku akan membalaskan dendammu." Xuanxia yang merasa percaya diri karena patriark sekte telah muncul, kembali menyerang Kunlun milik Marquis Lin. Ia berpikir, jika aku berhasil membunuhnya, patriark pasti akan menganggapku berguna. Namun Marquis Lin dengan cepat menarik Qinlin miliknya ke sisinya dan langsung membunuh Xuanxia. Dengan suara penuh keputusasaan, Marquis Lin berkata, "Untuk membalaskan dendam putraku, aku tidak punya pilihan lain." Setelah itu, Marquis Lin tiba-tiba dipenuhi energi baru
dengan tingkat kekuatan dan penampilan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Feng, yang melihat hal ini, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Apa-apaan ini? Kau pikir kau Super Saiya X? Kalau aku yang menggambar komiknya, pasti pembaca akan berpikir aku sedang menunda-nunda alur cerita. Markis Lin dengan sombong berkata, saat tubuh Winlinku sudah sempurna, tidak ada pedang sekuat apapun yang bisa melukaiku. Elder Yan yang tidak gentar membalas, itu belum tentu. Ia lalu mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, membelah Markis Lin menjadi dua bagian. Di sisi lain, Wang Feng tiba-tiba menerima notifikasi dari sistem, Anda berhasil menemukan iblis agung. Wang Feng pun berpikir, di sini hanya ada satu orang yang terlihat asing. Sepertinya dialah iblis agung itu. Pandangannya tertuju pada Mu Feng yang diam-diam mengamati situasi.